Welcome back to my channel, kembali lagi di YouTube channel Arul Kader. Oke guys, di konten kali ini saya bakal membahas soal konten kreator Facebook Pro ya, atau soal Facebook Pro yang dimana sudah mendapat banyak viewers, puluhan ribu, mungkin sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan view, tapi dolarnya masih 0,00. Aneh kan, views udah meledak, udah sampai puluhan ribu dan bahkan sampai jutaan, tapi dolarnya atau pendapatannya masih 0,00 gitu. Belum ada sama sekali pendapatannya gitu. Oke, di sini saya bakal bahas 3 penyebab kenapa bisa sampai sampai jadi seperti itu. Sebelum saya berlanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, komen, dan share video ini biar tersebar luaskan dan membantu orang-orang yang membutuhkan informasi seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke guys, ini saya bikin konten pagi-pagi ya, subuh-subuh. Jam 5 subuh saya bikin konten. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Untuk penayangan atau view yang meledak, tapi estimasi pendapatannya masih nol. Penyebab yang pertama, pastikan konten kalian itu layak ya. Dalam artian layak itu tidak tidak terkena pelanggaran. Misalnya contoh, konten kalian itu tidak menggunakan lagu atau musik yang ada lisensi kayak gitu. Tapi kan bang, kalau bukannya musik itu aman ya, gini guys. Jadi di Facebook Pro ini beda sama YouTube ya. Kalau di YouTube itu sih, misalnya kita masih mengejar syarat monetisasi kan. Kalau misalnya di YouTube, misalnya kalau ada video yang melanggar atau video yang menggunakan audio atau musik yang ada lisensi hak cipta atau lain sebagainya, pas pengajuan monetisasi itu pasti bakal ditolaknya dengan alasan mungkin klaim hak cipta atau konten berulang atau lain sebagainya. Itu kalau di YouTube itu ketika kita melakukan pengajuan monetisasi dan uh, video kita itu ada satu aja video ada yang melanggar perubahan komunitas dari YouTube, itu tidak bakal dimonetisasi dan tidak bakal lolos dimonetisasi. Makanya kenapa proses monetisasi YouTube itu, peninjauan monetisasi di YouTube itu lama. Paling cepat itu 1 kali 24 jam, paling lama itu bisa sampai sebulan. Ada yang sampai sebulan. Karena itu di saat proses pengajuan monetisasi di YouTube itu, YouTube memang melakukan peninjauan, melakukan cek video kita satu persatu ya, dari awal sampai proses pengajuan monetisasi. Kalau ada video kita yang dirasa melanggar perubahan komunitas oleh YouTube, itu bakal ditolak pengajuan monetisasi. Nah, beda halnya kalau di Facebook Pro. Di Facebook Pro ada video kalian yang melanggar atau video kalian yang menggunakan backsound atau musik-musik yang berlisensi atau yang musik hak cipta, itu kalian masih bisa lolos monetisasi, tapi yaitu konten kalian walaupun banyak view kalian dapat jutaan, itu nggak bakal muncul dolarnya dan nggak bakal mendapatkan pendapatan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ini disebabkan oleh gini. Jadi kan kalau di Facebook Pro itu tanggal gajian itu kan setiap tanggal 21 kan, 21. Nah, misalnya kalian video kalian meledak viewnya di atas tanggal 21, mungkin tanggal 22, 23, 24 sampai tanggal 30 lah. Mungkin di sekitaran tanggal
seperti itu views kalian meledak. Nah itu kemungkinan besar ya, estimasi pendapatan kalian itu bakal diakumulasikan ke pendapatan bulan depan, jadi bakal terima di bulan depan gitu, karena kan udah lewat tanggal gajian di bulan ini gitu. Jadi kalau ketika views kalian meledak di atas tanggal 21 itu dan estimasi pendapatan kalian belum masuk, itu bakal masuk di bulan depan. Itu ya yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang terakhir, nah ini yang paling sangat fatal guys, yang sebenarnya yang alasan ketiga ini mungkin dari kalian yang nonton video ini sering melakukannya guys, jadi hati-hati, yaitu traffic yang tidak valid. Traffic yang tidak valid artinya apa bang? Jadi traffic yang tidak valid itu artinya kalian seperti misalnya contoh menonton video kalian sendiri secara berulang-ulang gitu, karena kan kalian tahu muncul dolarnya, muncul iklannya, kalian menonton video kalian sendiri secara berulang-ulang. Jadi traffic invalid itu atau traffic yang tidak valid itu ada beberapa hal ya, ada beberapa macam. Yang pertama, kalian menonton konten kalian sendiri secara berulang-ulang, atau mungkin kalian menonton konten kalian pakai akun Facebook lain tapi masih dalam satu perangkat atau satu handphone yang sama. Itu sama saja bakal terbaca device-nya, bakal ke detect juga. Terus sama kalian melakukan saling interaksi. Nah ini saling interaksi yang sebenarnya saling interaksi ini saya udah bahas di konten saya sebelumnya yang di sini, yang paling banyak sekali menuai pro dan kontra di kolom komentarnya. Jadi saling interaksi misalnya gini, kalian misalnya saling interaksi dari interaksi A sama si interaksi B, jadi saling kunjung, saling interaksi. Nah itu pasti bakal kebaca sama pihak Facebook atau sistem Facebooknya sendiri, bakal kebaca itu traffic invalid atau traffic yang tidak sesuai itu. Jadi misalnya ada dalam satu forum ada banyak orang. Nah, kalian melakukan itu secara bergantian saling interaksi ke orang-orang secara bergantian. Nah, itu bakal terbaca traffic yang tidak valid gitu. Nah, terus kalau ada yang tanya gini, tapi kan Bang kalau misalnya interaksi itu bahaya, kenapa Facebook atau Meta menganjurkan kita saling interaksi? Jadi gini guys, kalian interaksi yang dianjurkan oleh Facebook atau dianjurkan oleh Meta itu interaksi yang kalian posting konten video kalian terus lewat di beranda orang, nah terus mereka like atau komen, nah itu dimaksud dengan interaksi. Itu yang dimaksud dengan interaksi dari Meta gitu, bukan saling interaksi gitu. Jadi kalian ini kan posisi kalian ini konten kreator, tugas kalian konten kreator itu apa? Membuat konten. Nah tugasnya penonton atau netizen ya dia itu menonton atau menilai gitu. Jadi kalau misalnya konten kalian nggak bagus ya pasti uh, penonton atau netizen bakal komen uh, konten konten nggak bagus atau pokoknya seperti itulah. Karena tugas netizen yang berkomentar gitu, tugas kalian sebagai konten kreator yang membuat konten gitu. Paham nggak? Jadi kalian harus paham apa interaksi itu. Jadi kalian jangan cuma tahu katanya interaksi, namanya interaksi, tapi kalian nggak paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan interaksi gitu. Oke, jadi itu dia 3 alasan atau 3 penyebab video kalian mendapatkan jutaan view dan pendapatannya masih stuck di 0,00 atau 0 pendapatan, tidak ada pendapatan sama sekali. Itu dia 3 alasannya dan 3 alasan penyebabnya. Kalian bisa cek diri kalian sendiri, kalian ada di kategori mana, dan
kalian bisa nilai sendiri. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.